semua mahasiswa. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, sebentar. Oke, seperti biasa, kalau ada pertanyaan atau yang berkaitan dengan materi sebelumnya, silakan. Kalau ada adik ada problem, kita diskusikan bersama-sama. Sebelum saya lanjut lagi sedikit berkaitan dengan gas. Namun agar video akses internet berjalan lancar, video saya akan saya matikan dulu ya, karena kadang-kadang sering WiFi Telkom kami ataupun dari Telkomsel kadang-kadang sering ya kadang tidak stabil. Oke, masih kedengaran suara saya deh? Halo? Kedengeran, Pak. Kedengeran ya? Oke. Silakan deh kalau ada pertanyaan atau mungkin kalau ada yang perlu didiskusikan bersama-sama, oke, berkaitan dengan materi sebelumnya, baik itu soal maupun itu kaitannya dengan teorinya, bahan materinya, silakan adik sebelum saya mulai dengan berkaitan dengan gas, bagian terakhir. Oke, kalau tidak ada, bagaimana kalau saya lanjut? Ya, tidak habis waktunya. Sekalian sambil jalan mungkin kita bisa latihan soal mengenai gas. Bagaimana dia? Bisa lanjut atau bagaimana? Atau ada yang perlu diskusikan? Mungkin dilanjut dulu, Pak. Lanjut ya, oke. Oke, saya share dulu materinya. Oke, mudah-mudahan bisa kelihatan materi saya. Oke, terakhir sudah sampai kemarin berkaitan dengan stokiometri ya, yaitu bagaimana penyelesaian soal berkaitan dengan hukum-hukum gas dan kaitannya dengan stokiometri. Ya, saya kira kemarin itu sudah dibahas ya. Misalkan sebagai contoh seperti ini ya. Maka kalau misalkan massa atau volume daripada reaksi diketahui, oke, maka berapa volume atau massa daripada produk yang dihasilkan, nah tentu kita lihat reaktannya itu apa saja, oke. Nah, apakah ini berkaitan dengan reaksi pembatas atau tidak, kan kira-kira itu ya, oke. Nah, kebetulan soalnya di sini tidak disebutkan, berarti pembakarannya sempurna daripada glukosa ini. Oke, artinya seluruh glukosa ini akan terbakar dengan oksigen dia, pasti akan menghasilkan nanti CO2 dan H2O. Oke, saya hanya mengingatkan saja bahwa kalau hanya satu-satunya diketahui berarti terjadi pembakaran sempurna, berarti tinggal menghitung mol daripada dalam hal ini bereaksinya. Nah, kalau mol bereaksinya sudah tahu, nanti saya bisa tahu mol daripada produknya. Nah, kalau mol produk tahu, saya bisa mencari jumlah apakah dalam gram, apakah dalam volume, misalkan dalam liter pada kondisi yang diketahui. Oke, ya, pada kondisi yang. Namun, nah, saya ulang sekali lagi, bila kedua reaksi itu diketahui jumlahnya, maka penyelesaiannya harus menggunakan reaksi pembatas. Oke, ini mengingatkan lagi reaksi pembatas. Apa itu reaksi pembatas? Adalah reaksi yang menentukan produk yang nanti dihasilkan, kan kira-kira itu ya, itu ya, sebagai
bereaksi pembatas. Oke, kebetulan ini bukan tidak ada kaitannya dengan reaksi pembatas karena diketahui adalah hanya satu glukosa, maka saya bisa langsung mencari, yaitu dari gram daripada glukosa kita bisa tahu molnya. Oke, kita tahu molnya, tinggal membagi dengan berat molekulnya, kan kira-kira itu. Kemudian dari persamaan reaksi, perhatikan dari persamaan reaksi kita bisa, atau kaitannya dengan stoikiometri, kita bisa mencari mol daripada CO2. Oke, karena kita lihat di sini perbandingan antara glukosa dengan CO2 adalah 1:6. Kalau diperlukan 1 mol glukosa akan menghasilkan 6 mol CO2. Oke. Nah, dari sini kalau molnya sudah tahu, kita bisa mencari itu volume daripada CO2 atau massa daripada CO2. Oke. Tinggal mengalihkan pada suhu berapa, pada tekanan berapa, ya kita anggap aja sebagai gas ideal. Oke. Jadi persamaan gas idealnya kita bisa gunakan di sini, ya. Persamaan gas ideal. Nah, dari sini kita bisa menghitung volume daripada gas CO2 yang dihasilkan, kan kira-kira gitu ya. Oke, saya kira nggak masalah kaitannya dengan soal yang kemarin. Oke, berikutnya saya lanjut dengan hukum Dalton. Oke, hukum Dalton. Jadi hukum Dalton menyatakan, nah kalau nanti ada campuran gas, contohnya misalkan anggap aja ini adalah N2 misalkan, kemudian yang lainnya mungkin apa, misalkan gas yang lain nyampur, oke, terjadi pencampuran. Oke. Nah, kalau misalkan awalnya tekanannya tertentu, pada suhu tertentu misalkan, kita bisa menghitung jumlah molnya. Begitu juga untuk yang gas yang lainnya misalkan, ya. Nah, kalau ini digabung kira-kira berapa tekanan total? Kan kira-kira dia. Jadi tekanan total saya bisa hitung. Nah, misalkan volumenya di sini sama, oke, dengan tekanan P1. Nah, tekanan ini jelas berkaitan dengan jumlah partikel kan ya. Oke. Sekali lagi kalau suhunya sama, volumenya juga sama, di sini kita tahu, maka saya bisa mencari yaitu jumlah molnya berapa atau tekanannya berapa, kan kira-kira. Begitu juga untuk yang kedua, yaitu gas yang kedua. Kemudian kalau ini campur sedemikian rupa, oke, campur sedemikian rupa dengan volume yang sama, suhunya juga sama, maka saya bisa mencari tekanan total. Oke, sekali lagi, kalau volumenya sama, suhunya sama, maka saya bisa mencari tekanan total. Oke, untuk yang melibatkan atau kita anggap sebagai gas ideal, sekali lagi, kalau gas ini tidak bereaksi satu dengan yang lain, artinya tidak membentuk zat baru, artinya dia merupakan campuran ideal, sekali lagi ya, campuran ideal, maka saya bisa menghitung tekanan total. Nah, tekanan total ini sama dengan penjumlahan dari masing-masing tekanan parsial, oke, dari komponen yang bersangkutan. Setelah bercampur tentunya ya. Oke. Nah, dari sini kita bisa menentukan berapa tekanan parsial komponen A misalkan, berapa parsial komponen B misalkan. Oke. Ya, sekali lagi P totalnya sama dengan penjumlahan dari tekanan parsial masing-masing komponen. Sekali lagi ingat, kalau gasnya bagaimana, Dek? Halo? Kalau campuran gasnya bagaimana? Berlaku persamaan Dalton ini? Ayo jawab dong. Bagaimana, Dek?
Ayo, siapa bisa jawab? Kapan persamaan ini berlaku? Gitu saja pertanyaannya. Halo? Saat C dan T yang sama. Agak kurang jelas deh. Saat volume dan suhunya sama. Coba dekatkan apa namanya ininya ke mic-nya, Dek. Coba ulang lagi. Saat volume dan suhunya sama. Oke, volume dan suhunya sama. Apakah itu saja? Apakah itu saja? Ada yang lain nggak lagi? Ayo, tadi sudah saya singgung ya. Tadi dalam pembicaraan saja sudah dikasih tahu. Apalagi selain suhu dan volumenya sama, konstan? Halo? Oke, dari 76, masa nggak ada yang bisa jawab? Ada yang dengar nggak tadi? Bagaimana, Dek? Ini Pak, zat di tabung 1 dan tabung 2 itu harus gas ya Pak? Yang mana? Keduanya ya gas. Ini kan udah gas kan? Ya, tabung 1, tabung 2, gas. Setelah nyampur juga dalam bentuk gas kan? Nah, kapan syarat bahwa P total sama dengan penjumlahan P1 dan P2? Tadi sudah disebutkan volume dan suhunya konstan. Oke, ada lagi nggak? Apakahnya itu saja? Saya sudah kasih tahu tadi ya. Kalau gasnya, gas apa, Dek? Ideal. Nah, itu yang penting kan ya. Apa itu gas ideal? Campuran gas ideal? Ya jelas gasnya kalau tidak ada tarik-menarik atau tolak-menolak. Atau antara gas itu tidak bereaksi. Kan kira-kira seperti itu ya, hanya nyampur saja. Oke, nyampurnya juga harus ideal. Oke. Ya, nah kalau nanti nyampurnya bukan ideal atau terjadi tolak menolak atau tarik menarik antar partikel, ya berarti bukan ideal sehingga P total bisa saja tidak sama dengan P1 atau P2, bisa saja lebih besar atau lebih kecil. Oke? Ya. Bisa ngikutin ya? Oke. Nah, ini kan konsep ya. Nah, kalau konsepnya nggak mengerti, makanya ada istilah. Kalau hanya slide saja, mungkin adik nggak akan mengerti. Ya, oke. Jadi saya ulang sekali lagi. Kalau volume dan suhunya sama, oke, di mana saya campur antara gas 1 dengan gas 2, dan gas 1 dan gas 2 itu nyampur, tidak terjadi reaksi, oke, dan tidak terjadi tarik menarik atau tolak menolak, hanya nyampur saja, maka berlakulah hukum Dalton. Apa itu hukum Dalton? Yaitu penjumlahan tekanan masing-masing komponen yang dikenal sebagai tekanan parsial, maka itu nanti akan sama dengan tekanan total. Kalau misalkan tarik menarik, apa yang terjadi di P total? P total sama dengan bagaimana? Kalau terjadi tarik-menarik, maka P total sama dengan lebih besar atau lebih kecil? Artinya bukan ideal ya. Oke, kalau terjadi tarik-menarik, kira-kira P totalnya lebih kecil atau lebih besar dari P1 plus P2? Lebih kecil. Lebih kecil. Oke. Kalau tolak-menolak nanti akan lebih besar. Ada yang bisa jelasin kenapa lebih kecil deh kalau tarik-menarik? Ada yang bisa jelasin? Nah, perhatikan. Kalau tarik-menarik, oke, berarti apalagi terjadi ikatan gitu ya. Oke, apa yang terjadi kalau pada saat terjadi pembentukan ikatan?
ada energi yang dikeluarkan, benar nggak? Iya, Pak. Kalau ada energi yang dikeluarkan, berarti energi kinetiknya bagaimana? Atau pergerakan gerakan daripada partikel bagaimana, Dek? Ayo, ini kan logika saja kan. Kalau energi kinetiknya, kalau energinya berkurang, maka kecepatannya bagaimana, Dek? Partikel, gerakan partikel? Berkurang juga, Pak. Berkurang. Kalau bergeraknya berkurang, kayak kecepatnya berkurang, tumbukan bagaimana? Berkurang juga, Pak. Berkurang. Kalau tumbukan berkurang, kayak tekanannya bagaimana? Turun, Pak. Kurang. Nah, makanya berlaku seperti ini. Oke. Nah, sebaliknya, kapan berlaku lebih besar? Jika tolak menolak antar Nah, partikel kenapa gas. jika tolak menolak lebih besar? Karena gaya akibat pressure-nya menjadi lebih besar. Ya, kira-kira sebelum itu kenapa kalau tekanannya menjadi lebih besar? Nah, perhatikan, ini penting ya. Kan kalau partikelnya saling tolak-menolak, apa yang dilakukan kalau supaya dia bercampur, Dek? Contoh, misalkan, kalau minyak dengan air, dia kan tolak-menolak, benar nggak? Iya, Pak. Nah, bagaimana kalau supaya nyampur? Harus diapakan? Diemulsifikasi dengan emosi. Apa artinya itu? Artinya kita memberikan dikocok, benar nggak? Benar nggak dikocok supaya nyampur? Iya, dengan Nah, dengan step apa artinya mengocok itu? Kaitannya memberikan dengan energi. Nah, kita memberikan energi. Kalau kita memberikan energi, jelas gerakan partikel lebih cepat atau lebih lambat? Lebih cepat, Pak. Lebih cepat. Lebih cepat. Kalau lebih cepat, tumbukannya bagaimana antar partikel? Lebih sering juga, Pak. Ya, lebih banyak nanti kan tumbukannya karena bergeraknya sangat cepat ya. Akibatnya apa? Tekanan akan meningkat. Maka tekanan total itu akan lebih besar dengan penjumlahan dari masing-masing tekanan parsialnya. Oke, bisa ngikutin ya. Nah, ini nanti kita pelajari kaitannya dengan apa namanya? Sifat-sifat koligatif, hukum Raoul dan sebagainya ya nanti, bukan sekarang ya. Yang penting kita pelajari kaitannya hukum Dalton. Nah, hukum Dalton itu berlaku untuk gas ideal. Apa itu ciri-ciri gas ideal? Ya gas yang tidak tarik-menarik, yang tidak juga tolak-menolak ya. Oke? Itu. Karena kita berbicara tadi dari hukum Boyle, hukum Charles, hukum Avogadro, semua berkaitan dengan gas ideal. Oke? Ya. Oke. Saya kira nggak masalah. Oke. Nah, berlaku seperti ini tadi ya. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, sekarang, ini kalau dipertimbangkan ada dua gas A dan B, misalkan, oke, berada dalam suatu kontainer volume V, perhatikan, maka saya bisa nyatakan bahwa tekanan A itu sama dengan, kalau suhunya sama nanti ya, kalau suhunya tertentu, maka akan berkaitan dengan jumlah partikel, yaitu jumlah mol, kan ya? Oke, perhatikan di sini, Na adalah jumlah mol zat A. Oke, kemudian saya bisa tuliskan juga tekanan B atau tekanan parsial B sesuai dengan gas ideal. Perhatikan, oke, ini kan persamaan gas ideal kan ya? Maka NB itu sama dengan jumlah mol daripada B. Oke. Nah, kalau ini berlaku di mana tidak terjadi tarik-menarik atau tolak-menolak, saya bisa tuliskan bahwa tekanan total itu sama dengan penjumlahan masing-masing komponen. Kalau saya jumlahkan, saya bisa tuliskan seperti ini. Jadi, apa yang terjadi di sini? Jadi, saya bisa tuliskan, yaitu Na RT per P gitu ya, plus NB RT per B gitu ya. Oke, per P sama P-nya kan ya. Dan ini nanti akan sama dengan apa? Na plus NB karena tidak terjadi tolak-menolak atau tarik-menarik
menarik. Oke, dikalikan dengan RT per P. Oke. Nah, sesuai dengan fraksi mol, oke, saya bisa tuliskan inilah NA dibagi N total. Oke. N totalnya berapa? Ya, saya bisa tuliskan N dibagi dengan NA. Sama saja kan ya. Oke. Oke. Nah, N totalnya berapa, Dek? Nah, ini kan. Oke. Nah, saya bisa tuliskan juga XA itu akan sama dengan, pasti akan sama juga ya, yaitu PA dibagi P total. Benar nggak, Dek? Sama kan? Coba, sama nggak? Kalau PA dibagi PB. Oke. PA dibagi P total maksudnya. Pasti sama kan ya? Yaitu NA dibagi dengan N total juga. Benar nggak? Benar nggak, Dek? Iya, Pak. B juga sama dengan PB dibagi P total juga sama kan ya? NB dibagi N total. Kenapa ini bisa berlaku? Karena apa tadi, Dek? RT per V-nya konstan. Ya, di samping itu yang penting Gas ideal. nah, campurannya ideal. Oke, ya. Itu yang pentingnya. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, berlakulah seperti ini. Nah, ini coret-coretnya sudah ada sebenarnya ya. Oke. Oke, saya hapus saja kalau gitu biar enggak ini. Oke. Jadi, XB juga seperti itu sehingga nah, perhatikan ini ya. Nah, saya udah coret-coret duluan malah ya. Ternyata di sini udah ada ya. Oke. Jadi saya bisa tuliskan seperti ini kan sama persis ya. Sama persis, oke. Begitu juga kaitannya dengan PB, ya. Sehingga dari sini juga saya bisa hitung. Nah, perhatikan, penting di sini. Jadi itu tekanan parsial masing-masing komponen itu sama dengan fraksi molnya dikalikan dengan tekanan total, ya, oke. Jadi sama persis kan? Jadi sesuai dengan ini. Sesuai dengan ini. Oke, jadi PA itu sama dengan XA kali tekanan total. Oke, sekali lagi, kalau berlaku hukum Dalton. Apa itu hukum Dalton? Kalau campuran gasnya adalah ideal. Oke, bisa ngikutin deh? Oke, ini konsep-konsep penting ya. Sekali lagi kaitannya dengan gas ideal. Oke. Oke, pertanyaan berikutnya. Ada nggak gas ideal di alam, Dek? Ada nggak gas ideal di alam? Dalam keadaan sehari-hari, realnya ada nggak? Ayo. Kalau noble gas itu gas ideal nggak, Pak? Ya bukan. Ya, oke. Mendekati gas ideal, oke. Ya, mendekati gas ideal. Ya bisa saja mungkin tarikan atau tolakannya sangat-sangat kecil. Ya, mendekati gas ideal. Oke. Oke. Tapi kalau yang ideal benar itu tidak ada. Ya sama dengan manusia ideal ada nggak? Nggak ada. Makanya persamaan gas ideal itu hanya hipotesis saja. Oke, hanya untuk sebagai memudahkan perhitungan saja sebagai standar sering digunakan ya. Oke. Nah, nanti kaitannya dengan gas real. Nah, bagaimana deviasi atau perbedaan antara gas real dengan gas ideal misalkan ya. Sekali lagi gas ideal itu tidak ada, termasuk juga manusia ideal juga tidak ada ya. Oke, mendekati ideal barangkali ada ya, mendekati ideal. Oke, saya kira nggak masalah nih. Oke, nah fraksi mol juga sama ini ya ini. Jadi kalau dia bersifat ideal ya nanti akan berlakulah seperti ini fraksi mol ya. Masing-masing komponen maksudnya XI itu sama dengan jumlah mol komponen dibagi N total. Oke, saya kira nggak masalah. Oke, biar nggak berlanjut. Nah, saya punya soal seperti ini sekarang. Suatu campuran ya gas alam, nah gas alam mengandung 2,24
8,24 mol metan. Oke, 0,421 mol C2H2 gas etana dan 0,116 mol gas propana. Oke. Jika dicampur, nah sekali lagi kalau dianggap sebagai gas ideal sini, jika dicampur tekanan totalnya adalah 1,37. Oke, nah berapa tekanan parsial masing-masing komponen? Nah, yang ditanyakan di sini kan adalah yaitu gas propana. Coba kerjakan, Dek. Saya kasih waktu 2 menit. 0,018. 0,018. Yang lain? Biar ada pembanding. Kalau tekanan parsial, satuannya apa, Dek? Atmosfer. Nah, jangan lupa ya, oke. Jadi atmosfer, oke. Harus ada satuan ya. Nanti kalau ujian seperti itu salah deh ya. 0,018. Yang lainnya bagaimana? Sama? Sama, Pak. Oke, kalau sama, nah sudah ada pembanding ya. Coba kita kerjakan sama-sama. Oke, tekanan parsial itu sama dengan fraksi mol. Oke, fraksi molnya sendiri dikali tekanan total, kan sudah kita punya persamaan tadi kan ya. Nah, dari sini yaitu tekanan total tahu, kemudian kita bisa cari fraksi mol propana. Nah, fraksi mol propana adik tahu udah tahu, itu jumlah molnya dibagi mol total kalau sudah tahu mol semua ya. Nah, dari sini saya bisa menghitung 0,0132. Nah, dari sini kita bisa mencari tekanan parsial gas propana. Oke, sehingga nanti akan sama dengan 0,018. Oke, atmosfer. Nah, dibulatkan ya. Oke, saya kira nggak masalah ya. Nanti kita lihat sajian soal lagi. Nah, berikutnya kaitannya dengan, nah ini kemarin barangkali biasanya ada percobaan di laboratorium ya. Bagaimana nanti menentukan tetapan gas, yaitu R ya. Oke, ini adalah percobaannya kalau nanti praktikum ya, kebetulan kemarin katanya udah jadi praktikum luring ya, nggak tahu sekarang lagi dengan adanya meningkatnya wabah COVID ya. Oke, perhatikan di sini kalau saya punya KClO3, bisa lihat gambarnya deh. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, kalau ada yaitu padatan KClO3 dan katalis. Nah, ini katalis biasanya MnO2 dipanaskan. Nah, apa yang terjadi? Gas O2-nya akan keluar. Oke, gas O2 akan keluar ke sini. Nah, gas yang keluar ini akan mendesak daripada air yang ada di sini. Oke, mendesak air yang ada di sini. Oke. Sehingga di sini nanti ada gas. Nah, air yang keluar saya bisa hitung berapa volume yang didesak. Oke. Kalau volumenya saya bisa hitung, oke. Kemudian suhu pengukuran juga bisa dihitung, kemudian tekanan daripada gas ini kita bisa hitung berdasarkan tekanan luar. Oke. Maka saya bisa mencari. Nah, kalau misalkan reaksinya kan oke, nah ini reaksinya. Nah, perhatikan reaksinya. Oke. Jadi kalau massa ini saya tahu, kemudian volume gas kita tahu hasilnya, maka sesuai dengan teori kita tahu massa daripada O2, benar nggak, Dek? Kalau saya tahu massa KClO3 diuraikan, maka saya bisa tahu mol atau massa daripada O2. Benar nggak, Dek? Ya, Pak. Nah, karena volumenya tahu mendesak air, jadi volume oksigen kita tahu. Oke? Nah, jumlah molnya tahu, volumenya tahu, suhunya tahu. Oke, suhu pengukuran.
Oke, dan tekanan juga tahu. Nah, kita bisa mencari tetapan R. Oke deh ya. Jadi dari reaksi ini kita bisa tahu mol dan massa daripada O2. Volume O2 kita bisa cari dari mendesaknya air, ya air keluar gitu ya kalau didesak oleh gas. Oke, berarti kita tahu volume O2 yang dihasilkan. Suhunya kita tahu dari suhu percobaan di sini. Kemudian tekanan juga kita bisa tahu dari tekanan daripada uap airnya yang ada di sini. Maka saya bisa menghitung R, yaitu tetapan gas. Oke, kira-kira itulah percobaannya nanti ya. Oke, kira-kira. Nah, ini kan seperti ini kan ya, nanti keluar airnya, nanti keluarnya berapa gitu ya. Oke. Ini kaitannya dengan percobaan, biasanya di lab biasanya ya. Oke. Nah, tekanan total, perhatikan tekanan total, nanti tekanan luar tentunya, maka saya bisa itu sama dengan tekanan O2 plus tekanan uap air. Oke. Nah, tekanan uap airnya bisa tahu dari suhu pengukuran. Jadi kalau tahu suhu, maka pH2O kita tahu ya, biasanya di lab ada. Oke. Kemudian PT ini karena kita menggunakan suhu karena kita menggunakan tekanan luar yang sama tentunya ya, maka itu sama dengan tekanan luar. Berapa tekanan luarnya? Apakah 1 atmosfer totalnya kan ya. Nah, dari sini saya bisa mencari tekanan oksigen. Nah, kalau tekanan oksigen tahu, volume tahu, jumlah molnya tahu, nah saya bisa mencari tetapan Oke, bisa ngikutin ya. Ini konsep percobaannya, walaupun ya nanti ada. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, ini kaitannya dengan tekanan uap deh. Oke, tekanan uap air bergantung daripada suhu. Nah, kalau misalkan suhu percobaan di lab kita tahu misalkan suhunya berapa? 25 misalkan. Oh, berarti tekanan uap airnya segini. Oke. Kalau tekanan uap airnya tahu, kemudian tekanan luar P total kita tahu, misalkan anggap aja berapa? 750 mm Hg misalkan. Oke. Oke. 700. Jadi P daripada total kita tahu dari pengukuran dari tekanan luar misalkan milimeter Hg, oke. Kemudian pH2O kita tahu, pH2O kita tahu, oke. pH2O kita tahu dari suhu uap air di sini, misalkan berapa, 25, misalkan 23, maka saya bisa tahu tekanan gas yang tadi ya, percobaan tadi. Nah, ini kaitannya dengan tekanan uap air terhadap suhu ya. Perhatikan di sini, semakin besar suhunya ya jelas pasti tekanan uap airnya semakin tinggi. Oke. Nah, ini kan berkaitan dengan hukum Charles Gay-Lussac kan ya. Oke, kaitan tekanan dan suhu atau volume dengan suhu. Oke, kira-kira seperti itulah ya. Nah, perhatikan di sini kaitannya dengan tekanan uap air. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, ini kaitannya dengan tekanan di dalam air laut ya. Oke. Jadi tekanan di dalam air laut ya, perhatikan di sini semakin dalam ya jelas tekanan daripada air ya itu akan semakin besar kan kira-kira itu ya, semakin dalam kira-kira itu maka tekanannya akan semakin. Nah, ini kaitannya dengan penyelaman ya, yang biasa mungkin menyelam sering di laut misalkan atau di kolam renang lah misalkan ya, jelas semakin ke bawah yaitu tekanan daripada air itu akan semakin besar kan kira-kira seperti itu ya, sehingga kaitannya dengan itu volume dan tekanan ya, itu hukum kaitannya hukum Boyle ya, saya kira nggak masalah nih. Nah, sekarang saya baru menginjak ke penurunan
persamaan gas ideal dari teori kinetika gas. Oke. Jadi penurunan persamaan gas ideal berdasarkan teori kinetika gas. Kira-kira begitulah ini isinya ya. Oke, nah ini beberapa postulat. Oke, beberapa postulat. Perhatikan. Yang dianggap sebagai gas ideal, oke, bahwa setiap gas terdiri dari molekul-molekul yang terpisah saling berjauhan, kira-kira seperti itu. Oke, yang saling berjauhan. Kemudian, nah, molekul gas ini dianggap sebagai titik. Sehingga, nah, kalau saya punya misalkan volume sebesar ini, perhatikan deh, anggap aja volume sebesar ini. Nah, gas itu dianggap sebagai titik. Oke, sebagai titik. Nah, karena saking kecilnya, maka seluruh volume ini yaitu digunakan untuk tempat bergeraknya gas. Oke, akibatnya apa? Partikel ini diabaikan. Oke, ukuran partikel diabaikan. Volume partikel diabaikan. Ada nggak itu, Dek? Jadi suatu gas memiliki massa, tetapi ukurannya diabaikan. Ada nggak, Dek? Ada nggak seperti itu? Halo? Ngerti maksud saya? Ada suatu gas, dia memiliki massa. Oke. Namun volumenya dianggap tidak ada. Ada nggak seperti itu, Dek? Pertanyaan saya jawab dong. Volumenya mengikuti kontainernya. Bukan. Nah, volume ini perhatikan. Oke, perhatikan. Partikel dianggap sebagai titik, oke? Dalam suatu wadah, volumenya V. Ya. Jadi sekali lagi yang dimaksud dengan gas ideal adalah suatu titik, oke, di mana titik gas itu volumenya diabaikan. Sehingga seluruh volumenya ini digunakan untuk pergerakan gas. Ya, ada nggak gas seperti itu, Dek? Coba kalau Adek misalkan ada di ruangan, ya apa namanya, ruang tertentu misalkan yang ukurannya 100 meter kubik misalkan. Oke. Adek kan punya massa, punya ukuran. Boleh nggak ukurannya diabaikan, volumenya diabaikan, Dek? Enggak ya, Pak? Enggak kan? Oke. Nah, kalau real ya nggak bisa diabaikan. Oke. Nah, untuk gas ideal, sekali lagi, kalau saya punya volume ini adalah, anggap aja 100 meter kubik, kemudian volume partikel misalkan 1 sentimeter kubik, walaupun sangat kecil misalkan, volume ini diabaikan, nggak mungkin kan kalau real ya, oke? Jadi volume partikel itu diabaikan, kan nggak mungkin kan? Jelas-jelas gas memiliki massa, oke, memiliki ukuran, tapi ukurannya dianggap tidak ada. Ada nggak gas itu seperti itu, Dek? Tidak ada kan? Nah, itulah kita anggap sebagai gas ideal. Makanya ini proses yang pertama ini. Oke. Jadi gas itu terdiri dari partikel-partikel yang dianggap titik dan saling berjauhan. Oke. Nah, karena dianggap titik, maka ukuran partikel diabaikan terhadap volume wadah. Nah, itulah gas ideal. Oke, realnya kan tidak ada seperti itu. Nah, yang kedua, molekul gas bergerak bebas, oke, random ke segala arah. Oke. Kemudian kalau dia bertumbukan satu dengan yang lainnya, lenting sempurna. Apa itu artinya lenting sempurna? Yaitu tidak ada perubahan kalor atau tidak ada perubahan energi. Oke, Dek?
Kalau ada terjadi tumbukan, artinya bisa aja terjadi tarik-menarik, atau terjadi gesekan, atau terjadi tolak-menolak. Energinya bagaimana, Dek? Berubah atau tidak? Halo? Jawab dong. Kalau saya punya partikel, terjadi gesekan, tumbukan, ada perubahan energi nggak, Dek? Ada usaha non-konservatif. Ya jelas pasti ada energi yang berubah kan ya. Bisa saja energi hilang atau energi sebaliknya kan ya. Nah, dalam hal ini dia lenting sempurna. Apa itu artinya lenting sempurna? Tidak ada perubahan energi atau kalor. Itu pentingnya Dek di sini, Dek. Oke. Oke, tumbukannya adalah lenting sempurna. Artinya tidak ada perubahan kalor atau perubahan energi. Ada nggak gas seperti itu? Kalau gas umumnya pasti kalau nggak tarik-menarik atau tolak menolak. Nah, di realnya itu seperti itu, oke? Nah, idealnya ya kita menganggap harus seperti itu gitu. Ya, oke, makanya tidak ada gas ideal. Oke, yang ketiga. Oke, nah ini molekul-molekul gas yaitu tidak terjadi tarik-menarik atau tolak-menolak, baik antar partikel maupun antara partikel dengan dinding wadah. Perhatikan sini. Ya, oke. Jadi gas tidak mengalami tarik-menarik atau tolak-menolak. Oke, antar partikel maupun antara partikel dengan dinding wadah. Artinya apa? Tidak terjadi perubahan kalor. Itu penting lagi ya. Oke. Yang keempat. Nah, energi kinetik rata-rata pergerakan partikel hanya bergantung pada suhu. Perhatikan. Oke. Energi kinetik daripada pergerakan partikel yang dianggap sebagai gas ideal itu berbanding lurus dengan suhu. Oke, yang dinyatakan nanti EK energi kinetiknya sama dengan 3/2 RT. Oke, hanya bergantung pada suhu. Nah, kenapa ini 3/2? Kalau koordinat kartesius bisa saja bergerak ke atas, bergerak ke samping, bisa saja bergerak ke depan. Benar nggak? Masing-masing memiliki distribusi setengah R. Makanya ini dikenal sebagai gerakan translasi. Kan kalau kaitannya energi kinetik, itu kaitannya dengan gerakan partikel atau gerakan translasi. Dan masing-masing memiliki kontribusi sesuai dengan koordinat kartesius adalah setengah R. Sehingga energi kinetik totalnya berapa? 3/2 RT. Oke, dari mana asalnya? Biar ngerti maksudnya ya. Oke. Bisa ngikutin, Dek? Bisa, Pak. Oke. Artinya, kalau ada dua partikel bergerak secara bersama-sama, oke, maka kalau suhunya sama, pasti energi kinetiknya sama. Saya ulang sekali lagi. Kalau ada dua atau lebih gas yang bergerak pada suhu yang sama, sekali lagi, maka energi kinetiknya pasti sama karena hanya bergantung pada suhu. Oke? Tidak bergantung pada tekanan, tidak bergantung pada volume dan sebagainya, hanya bergantung pada suhu. Nah, itu 4. Oke, nah ini kan tadi kan bahwa energi kinetik itu sama dengan setengah massa dikali kecepatan rata-rata kuadrat. Dan ini nanti akan sama dengan 3/2 RT. Oke? Nah, itu kira-kira. Nah, pentingnya ini. Nah, itu ada berapa tadi? Ada 4 ya. Ada 4 yang penting kaitannya dengan gas ideal. Ini karena hipotesis gas ideal, kira-kira itu. Yang pertama, gas terdiri dari molekul-molekul, dan molekulnya itu dianggap sebagai titik atau terpisah sangat berjauhan, dan volume partikel diabaikan terhadap volume wadah. Artinya seluruh wadah itu digunakan untuk tempat bergeraknya partikel. Itu yang pertama. Kedua, oke,
gerakan partikel bebas bergerak ke segala arah. Kalau dia bertumbukan antar partikel atau antar partikel dengan dinding lenting sempurna, artinya tidak ada perubahan energi atau kalor. Oke. Yang ketiga, molekul antara molekul dengan dinding tadi sudah dijelaskan lagi ya, tidak terjadi tarik menarik atau tolak menolak, artinya tidak terjadi perubahan kalor, itu kesimpulannya terus ya. Kemudian yang keempat, energi kinetik dari pergerakan partikel gas hanya bergantung daripada suhu. Oke, yang besarnya apa? Berapa? 3/2 RT. Ya, ini berkaitan dengan koordinat kartesius. Ada berapa koordinat kartesius, Dek? Ada berapa koordinat kartesius? Coba jawab. Halo? Jangan-jangan tidur semua ya pagi-pagi ini ya. X, Y, Z Pak, maksudnya. Oke, X, Y, Z berarti ada 3, maka tinggal dikalikan 3 aja, oke? Karena setiap koordinat memiliki kontribusi setengah RT, maksudnya itu, ya, maksudnya asalnya dari mana, oke? Nah, besarnya energi kinetik itu sama dengan setengah kali massa kali kecepatan kuadrat rata-rata. Oke, ini untuk satu partikel. Kalau 1 mol partikel berapa besarnya? Kalau 1 mol partikel? Kalau ini 1 partikel, kalau 1 mol partikel berapa deh energi kinetiknya? Rumusnya setengah mR, perhatikan. Oke, mR kali kecepatan akar. Oke, sama nggak? Kalau ini berkaitan dengan 1 mol, oke, kalau ini berkaitan dengan 1 partikel. Apa bedanya deh? 1 partikel dengan 1 mol? Apa 1 bedanya? mol itu 6,02 kali 10 pangkat min. Saya lupa 10 pangkat berapa. Bilangan Avogadro. Partikel. Artinya apa? EK setengah mR kali P kuadrat artinya apa? Untuk sebanyak bilangan Avogadro partikel. Benar nggak? Sedangkan yang persamaan ini hanya untuk 1 partikel. Oke? Bisa ngikutin dia? So, Oke. Ya. Ini adalah konsep-konsep penting kaitan dengan teori kinetika gas untuk persamaan gas ideal. Nah, dari sini, nah baru kita kembali lagi ke keadaan tadi apa? Hukum-hukum dasar. Oke. Nah, perhatikan sesuai dengan hukum Boyle. Nah, perhatikan ini gas dapat dikompresi, sudah pasti kan ya, karena gas saling berjauhan, ya, itu bisa mendekat satu sama lain dengan cara dipaksa. Makanya ada istilah yaitu kemampuan untuk dimanfaatkan atau compressibility gas, oke? Dimanfaatkan atau ditekan kira-kira supaya jaraknya menjadi lebih dekat, oke? Kemudian yang kedua berlaku hukum Boyle, jelas ini kaitannya ya, oke? Nah tadi sudah disinggungkan ya, tekanan ya jelas berbanding lurus dengan tumbukan. Ya, apakah tumbukan antar partikel ataupun antar partikel dengan dinding wadah. Oke, perhatikan sini. Kalau tumbukan jelas berkaitan dengan jumlah daripada zat dalam volume tertentu yang dikenal sebagai kerapatan. Oke, kerapatan. Kerapatan kan jumlah partikel itu massa dibagi volume total kan kira-kira ya. Jadi kalau kerapatannya besar, jelas tumbukan akan semakin banyak, benar ya? Oke, logikanya kan seperti itu. Nah, kemudian density ya pasti sangat bergantung daripada volume. Semakin besar volumenya, ya jelas density-nya akan semakin kecil. Oke, bisa ngikutin ya? Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan sesuai dengan hukum Boyle bahwa tekanan berbanding lurus dengan seperti, oke? Sudah dapat sekarang dari teori kinetika gas, oke? Itu yang pertama.
Itu rasionalisasi daripada hukum Boyle berdasarkan teori kinetika gas. Berikutnya hukum Charles. Nah, hukum Charles berdasarkan teori kinetika gas sama saja bahwa tekanan berbanding lurus dengan tumbukan. Apakah tumbukan antara partikel dengan dinding wadah. Oke. Kemudian berikutnya tumbukan. Nah, laju tumbukan jelas akan berbanding lurus dengan energi kinetika rata-rata. Oke, jelas semakin besar energinya atau energi kinetiknya, jelas tumbukan juga semakin banyak, oke? Atau kecepatan tumbukan semakin banyak. Sehingga dari sini energi kinetik jelas berbanding lurus dengan suhu, perhatikan. Oke, rasionalisasinya seperti ini. Oke. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bagaimana, Dek? Bahwa tekanan berbanding lurus dengan suhu. Bisa ngikutin? Ya. Jadi tekanan berbanding lurus dengan suhu. Mohon ya, karena saya nggak bisa ngelihat adik satu persatu. Ya, kalau adik tidur ya, atau pergi misalkan kemana ya, mungkin saya tidak tahu. Namun adik kan nggak ngerti apa-apa. Oke, berikutnya. Nah, kaitannya dengan hukum Avogadro. Oke, hukum Avogadro. Sama saja bahwa tekanan berbanding lurus dengan yaitu laju daripada tumbukan antar partikel maupun antar partikel dengan dinding. Nah, perhatikan di sini kaitannya dengan jumlah partikel nanti. Laju tumbukan juga berkaitan dengan densitas atau kerapatan daripada molekul gas. Oke. Dan kerapatan molekul akan berbanding lurus dengan jumlah mol, perhatikan, atau jumlah partikel. Oke. Apa artinya di sini? Nah, perhatikan, tekanan akan berbanding dengan jumlah mol atau jumlah partikel, atau volume ya jelas berbanding dengan jumlah mol atau jumlah partikel. Nah, ini hukum Avogadro, oke? Nah, dari sini kita simpulkan lagi. Nah, lagi sini berkaitan dengan tekanan atau hukum Dalton. Perhatikan bahwa molekul tidak terjadi tarik-menarik atau tolak-menolak. Ini penting banget Pak ya, kaitannya dengan gas ideal. Oke. Jadi molekul tidak terjadi tarik-menarik atau tolak-menolak. Itu penting. Oke. Berkaitan gas ideal, akibatnya apa? Nah, akibatnya apa? Ya, tekanan nanti tidak tidak akan dipengaruhi oleh, perhatikan sini, ya, karena kan tidak ada perubahan kalor, tidak ada perubahan energi. Nah, kalau tidak ada perubahan energi, jelas tidak akan terjadi penyusutan maupun pengembangan. Akibatnya apa? Tekanan total nanti akan sama dengan penjumlahan masing-masing tekanan parsial. Oke. Jadi kalau ada dua partikel misalkan, maka tekanan total sama dengan partikel tekanan parsial pertama plus tekanan parsial tekanan molekul kedua. Oke, bisa ngikutin ya. Nah, ini rasionalisasi daripada hukum-hukum tadi berdasarkan teori kinetika gas. Oke. Nah, dari sinilah baru keluar persamaan umum bahwa PP itu sama dengan nRT. Oke. Jadi ya. Nah, ini penting ini. Oke. Dapat dari mana? Ya, tadi berdasarkan eksperimen Boyle, Charles, Avogadro. Begitu juga berdasarkan teori kinetika gas. Oke, bisa mengerti deh ya? Halo? Iya, Pak. Oke. Nah, sekarang kita hubungkan energi kinetik ya, dari persamaan tadi, ya, energi kinetik. Kita punya energi kinetik ya, hanya bergantung daripada suhu ya, yaitu 3/2 RT untuk 1 mol. Dan ini nanti akan sama dengan setengah mR V rata-rata kuadrat, kan ya? Oke, maka saya bisa tuliskan di sini, ya,
yaitu apa namanya? Kecepatan akar kuadrat rata-rata. Nah, dan ini perhatikan, itu kan sama dengan 3 RT dibagi MR, benar ya? Sehingga dari sini saya bisa tuliskan P kuadrat akar rata-rata itu sama dengan, perhatikan, ini 3 RT per MR. Oke. Ini persamaan penting ini kaitannya dengan akar kuadrat atau laju akar kuadrat rata-rata atau dikenal sebagai MRS. Oke. Sering dinyatakan sebagai laju RMS. Oke. Kira-kira seperti itu di penurunannya ya. Oke, nah ini adalah alat untuk melihat distribusi daripada kecepatan. Oke, distribusi kecepatan. Oke. Nah, perhatikan dari penurunan tadi nanti akan diperoleh. Nah, perhatikan tadi bahwa kecepatan molekul ini adalah jumlah molekul. Perhatikan. Kalau kita perhatikan di sini persamaan tadi dari penurunan apa? EK sama dengan tadi apa? 3/2 RT. Dan ini nanti akan sama dengan setengah MR ke akar kuadrat rata-rata. Maka dari sini kita bisa menghitung apa namanya kecepatan akar kuadrat rata-rata itu akan sama dengan 3 RT per maaf salah. Bisa kelihatan deh catatan saya? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, perhatikan di sini. Oke, karya. Oke. Nah, perhatikan di sini. Artinya apa? Kecepatan akar kuadrat rata-rata itu berbanding terbalik dengan akar super M. Berbanding terbalik, udah berbanding terbalik ya. Yaitu berbanding terbalik dengan akar MR. Oke? Jadi kecepatan molekul bergerak itu berbanding terbalik dengan yaitu akar MR. Oke, perhatikan ini penting. Kemudian berbanding lurus kaitannya dengan suhu nanti ya. Oke, perhatikan di sini. Nah, kalau lihat suhunya, kalau suhunya kecil, perhatikan 100 Kelvin, maka kecepatannya ada di daerah sini. Oke. Ini rata-ratanya kan ada di daerah sini ya. Akan tetapi kalau suhunya lebih tinggi, maka perhatikan di sini kecepatannya ada di daerah sini. Ini kecepatan yang paling ini ya. Oke. Sedangkan suhunya 700, nah kecepatan gerakan partikel ada di sini. Artinya apa? Oke, bahwa kecepatan daripada partikel ini ya bergantung daripada akar daripada suhu. Perhatikan, oke? Bisa ngikutin ya? Jadi ini kaitannya distribusi kecepatan daripada molekul gas hidrogen pada temperatur yang berbeda. Perhatikan, oke? Jadi berat molekulnya sama, yaitu 28 gram per mol, suhunya yang berbeda. Jadi kecepatan akar kuadrat rata-rata itu berbanding lurus dengan akar daripada suhu. Perhatikan deh ya. Oke. Nah, ini gambarnya. Distribusinya kira-kira seperti itu. Oke. Kemudian berikutnya, nah perhatikan ini ya, nah, kemudian kalau lihat dari berat molekul sekarang pada suhu yang sama. Jadi berat molekul pada suhu yang sama, apa yang terjadi? Kalau berat molekulnya semakin besar, maka kecepatan semakin rendah. Perhatikan deh, bisa kelihatan deh. Halo? Bisa. Kita bandingkan kan antara Cl dengan N2 dengan helium. Semakin besar berat molekul, maka kecepatan di sini semakin rendah. Semakin kecil berat molekulnya, kecepatan rata-ratanya ini semakin besar. Oke. Nah, ini berkaitan dengan ini. Perhatikan persamaan ini masih tetap kan berlaku.
Oke. Nah, ini diturunkan dari teori kinetika gas. Maka ini dikenal sebagai laju akar kuadrat rata-rata, kira-kira RMS. Ya, oke. Oke, saya kira nggak masalah kaitannya dengan suhu dan kaitannya dengan MR. Udah pasti kan ya kalau dalam real juga seperti itu ya. Coba kalau misalkan orang tinggi, oke, tinggi, kurus, tapi ada orang yang bulat, gemuk. Kira-kira yang mana kecepatannya lebih tinggi deh? Orang yang kurus atau orang yang bulat? Yang kurus, Pak. Yang kurus, ya, oke, sama dengan ini juga, kan ya, oke, ya, oke. Yang penting adik sudah mengerti lah ya. Nah, ini persamaan ini diturunkan dari teori kinetika gas, oke. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, ini sudah, ya. Nah, perhatikan ini, URMS, U adalah kecepatan, RMS adalah root, speed. Mean square. Ya, square ya. Oke, kira-kira itu artinya dalam bahasa Indonesia yaitu kecepatan akar kuadrat rata-rata, kira-kira segitulah. Oke. Jadi VRMS. Nah, ini perhatikan berbanding lurus dengan akar suhu dan berbanding terbalik dengan berat molekul. Oke, sekali lagi molekulnya ini dianggap 1 mol ya. Oke, dianggap 1 mol. Kalau dalam satu partikel, sekali dalam satu partikel, maka saya bisa dituliskan seperti ini juga. Oke, RMS itu sama dengan akar 3K T dibagi M. Perhatikan. Oke, K itu apa, Dek? Kalau 1 mol adalah tetapan gasnya adalah R, kalau untuk satu partikel tetapan gasnya dinyatakan sebagai K. Nah, K itu apa, Dek? K kecil? Yo. Oke, tetapan Boltzmann. Oke, sehingga ada kaitan antara tetapan gas dengan tetapan Boltzmann. Oke, sekali lagi, tetapan Boltzmann untuk satu partikel, sedangkan tetapan gas, oke, itu berkaitan untuk 1 mol gas. Oke, saya kira nggak masalah, itu penting-penting. Oke, ini apa ini? Nah, ini kaitannya distribusi kecepatan Maxwell. Oke, sebagai contoh, misalkan bahwa gas dari atom Rb kira-kira itu memiliki distribusi kira-kira pada suhu inilah ya, Kelvin ini ya. Oke. Nah, sekarang dari persamaan tadi kita bisa bandingkan. Oke, gerakan partikel sekarang. Oke, ada gerakan partikel. Kaitannya dengan laju. Oke, gas berdifusi atau difusi gas adalah yaitu bagaimana gas itu mencampur antara molekul yang satu dengan molekul yang lainnya. Oke, berdasarkan sifat-sifat kinetikanya atau laju reaksinya. Oke, kalau saya punya misalkan nyampurnya antara partikel gas yang satu dengan partikel gas yang lain, kecepatannya kira-kira, perhatikan di sini kecepatan akan berbanding terbalik dengan akar daripada berat molekul. Perhatikan, berdasarkan mana? Itu berdasarkan teori kinetika gas tadi. Oke, jadi laju difusi zat pertama atau gas pertama ya akan berbanding terbalik dengan berat molekulnya. Ini sekali lagi pada suhu yang sama tentunya ya. Oke, begitu juga untuk yang kedua, perhatikan karena berbanding terbalik ya nanti seperti ini. Oke. Nah, misalkan kalau NH3 dengan berat molekul 17 dengan HCl berat molekul 36, oke, maka kita bisa melihat perbandingan lajunya, laju bergeraknya atau laju
bercampurnya antara NH3 dengan HCl. Kira-kira yang mana lebih cepat? Kira-kira yang mana lebih cepat ya? Antara NH3 dengan HCl? Halo? Ya, dari persamaannya sudah tahu kan ya, bahwa laju difusi gas NH3 pasti lebih cepat dibandingkan dengan laju difusi daripada gas HCl. Oke? Perhatikan. Jadi nanti bergeraknya maksudnya gas NH3 menuju ke pencampuran tentunya, oke, nanti berkaitan dengan berat molekul. Oke. Jadi yang jelas berbanding terbalik dengan berat molekul. Nah, itu kaitannya dengan laju difusi. Nah, kemudian ada efusi. Oke. Efusi ini sama juga. Perhatikan laju efusi, yaitu artinya apa? Pergerakan partikel-partikel gas. Ini kalau ada campuran gas misalkan menuju ke tempat vakum, ya, maka laju pergerakan daripada larinya atau gerakan daripada partikel gas ini ya bergantung daripada berat molekulnya juga. Oke. Nah, kalau kaitan dengan waktu ya jelas laju pergerakan partikel jelas berbanding terbalik dengan waktu, benar ya, Dek? Laju jelas berbanding terbalik dengan waktu. Kalau lajunya semakin cepat, pasti waktunya semakin singkat. Benar nggak, Dek? Ya? Halo? Ya, Pak. Nah, jadi gerakan daripada efusi itu adalah proses di mana dengan ditekan kira-kira seperti itu, oke, dari suatu tempat ke tempat yang lain, jelas gerakan ini dikenal sebagai gerakan efusi, oke. Jadi gerakan suatu partikel, oke, diberikan misalkan lubang sangat kecil, ditekan kira-kira itu, ya kira-kira yang mana kecepatan yang paling besar misalkan, paling cepat yang mana? Pasti yang paling cepat yang berat molekulnya lebih kecil atau waktunya lebih pendek. Nah, kebalikannya kan ya, oke, waktu lebih pendek atau kalau kecepatannya semakin besar ya waktunya lebih kecil kan kira-kira gitu ya. Oke, yaitu ada efusi, ada difusi. Kalau difusi adalah pencampuran daripada antara molekul-molekul gas kan kira-kira situ. Oke, kira-kira kecepatan mencampurnya yang mana lebih cepat. Tapi kalau efusi pergerakan partikel dari suatu tempat ke tempat yang lain kan kira-kira situlah ya efusi. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, ini sebagai contoh deh. Soal. Oke, nikel dalam bentuk senyawanya, ya senyawa gas dalam hal ini. Oke. Jadi nikel dalam bentuk senyawa gas memiliki rumus molekul seperti ini. Oke, NiCOX. Nah, X-nya kita tidak tahu. Berapa nilai X? Oke, berapa nilai X-nya? Oke, pada kondisi yang sama diketahui laju efusinya, yaitu gerakan efusi daripada CH4 3,3 kali lebih cepat dibandingkan dengan senyawa NiCOX. Silakan, Dek. Bila diketahui laju efusi daripada pada waktu atau kondisi yang sama, kira-kira itu, laju efusi CH4, arti gerakan daripada perpindahan gas CH4 3,3 kalinya lebih cepat dibandingkan dengan senyawa nikel tadi, oke, dalam bentuk gas tadi. Silakan deh, saya kasih waktu 2-3 menit. Oke, coba nikel berat molekulnya tahu atau nomor atom apa massa atomnya, lihat di susunan berkala.
Oke, saya nggak hafal. CO 12, oksigen 16 misalkan. H adalah 1, ya. X-nya 4 ya, Pak. X-nya Bisa 4. tambahan. Oke, X-nya 4. Yang lain sebagai pembanding Saya sama juga, Pak. sama juga. Oke, ya. Jadi kalau X-nya 4, oke, kita cek sama-sama. Oke, dari sini kita tahu bahwa laju daripada apa namanya? Ya perbandingan gitu ya, perbandingan antara gerakan metana, efusi metana dengan Ni adalah kalau metanya itu 3 kali lebih cepat dibandingkan dengan apa namanya NiO-nya, NiCO-nya kira-kira gitu ya. Nah, dari sini kita bisa hitung M1-nya ada 16 sedangkan M2-nya kita bisa hitung ya. Oke. Jadi tinggal masukkan saja. Jadi dari sini kita bisa tahu perbandingan antara R1 dengan R2 sesuai dengan persamaan ini. Oke, masukkan aja persamaan ini. Nah, tinggal kita tahu berat molekul total ini berarti kan ya. Oke. Jadi berat molekul total. Oke, kalau berat molekulnya tahu, nah kita bisa tahu nilai daripada X berapa. Oke, Ni berat molekulnya atau berat atomnya 58,7, CO yaitu 12 plus 16 berarti 28 kali X. Oke, maaf ini nggak kelihatan. Maka dari sini X-nya kita bisa tahu. Oke, X-nya mudah-mudahan 4, benar ya? Oke, ya, jadi dibulatkan 4. Oke. Saya kira nggak masalah ya. Mudah-mudahan yang lainnya mengerti semua. Oke, kaitannya dengan gerakan difusi, gerakan efusi, ya, perbedaan satu dengan yang lain apa? Nah, kalau difusi adalah kaitannya dengan gerakan pencampuran suatu gas, oke, dalam dibanding dengan gas lain tentunya. Sedangkan efusi adalah pergerakan daripada suatu gas dari suatu tempat ke tempat yang lain, kan kira-kira itu gerakan dikenal sebagai efusi, kira-kira itu ya. Oke, nggak ada masalah deh ya sampai di sini. Kita bisa lanjut. Halo? Iya, Pak. Kita bisa lanjut ya. Oke. Nah, sekarang ini sudah mulai ke perbedaan dengan gas ideal. Oke. Perbedaan dengan gas ideal apa saja? Nah, tadi sudah dikasih tahu bahwa untuk 1 mol gas ideal, nah berlaku persamaan sebagai berikut, di mana perbandingan untuk 1 mol gas ideal, perbandingan PP dibagi RT, ya jelas sama dengan 1 kan kira-kira seperti itu ya. Oke. Nah, perhatikan sekarang. Sebenarnya, sebenarnya nilai Z ya. Z itu sama dengan ppm, ppm dibagi RT, yang nantinya dikenal sebagai tetapan kompresibilitas. Oke. Perhatikan ini salah ya, Z ini ya. P itu PM ya dia, PM. Apa itu PM deh? Polomolar. Oke, polomolar PM. Z adalah itu dikenal sebagai tetapan kompresibilitas. Oke. Saya ulang sekali lagi. Ini salah ya. Oke. Jadi kalau 1 mol gas ideal, maka volumenya saya bisa tuliskan di sini dikenal sebagai polomolar, oke?
Bisa ngikutin deh? Volume molar. Nah, sekarang perbandingan antara perkalian tekanan dengan volume molar dibagi R dan T suhu Kelvin, maka nilai Z-nya sama dengan ini. Nah, ini berlaku untuk gas ideal. Perhatikan deh. Ini namanya tetapan kompresibilitas. Oke, biar nggak salah ya. PM. P kali PM. PM adalah volume molar. Perhatikan biar nggak salah. Z adalah tetapan kompresibilitas. Tetapan kompresibilitas. Ya, pokoknya gitulah. Kemampuan untuk apa namanya? Mengkompresi kita kira-kira gitulah ya. Nah, perhatikan untuk gas ideal walaupun berapapun jumlah partikelnya, artinya tekanannya, perhatikan deh, yaitu tidak masalah, dia akan selalu nilainya 1. Oke, karena memang di sini tidak terjadi tarik-menarik dan tidak terjadi tolak-menolak. Kan kira-kira itu gas ideal deh ya. Saya ulang sekali lagi, untuk gas ideal, tetapan Z-nya atau dikenal sebagai tetapan kompresibilitasnya selalu nilainya 1. Walaupun berapapun jumlah tekanannya ataupun berapapun jumlah partikelnya, oke, dia tetap sama dengan 1. Kenapa? Karena tidak terjadi tarik-menarik atau tidak terjadi tolak-menolak. Oke, bisa ngikutin deh? Ya. Beda dengan senyawa atau gas real, nah, gas nyata. Perhatikan, kalau gas nyata, nah ini gas nyata ya, anggap NH3, CH4 dan seterusnya. Pada saat jumlah zatnya sedikit, artinya saling berjauhan, dia itu pingin berdekatan deh. Saya ulang sekali lagi. Pada saat dia berjauhan atau jumlah partikelnya sangat sedikit, artinya tekanannya rendah, perhatikan ini, maka Z-nya turun. Apa itu kaitannya dengan turun, Dek? Berarti terjadi tarik-menarik. Nah, daerah sini berarti domainnya adalah tarik-menarik. Oke? Namun apa yang terjadi kalau jumlah partikelnya semakin banyak? Artinya tekanannya semakin besar. Nah, ini akan naik terus, perhatikan. Oke, berbanding lurus. Oke, apa artinya di sini? Nah, ini artinya terjadi daerah tolakan. Kan karena sudah jumlah partikelnya banyak gitu kan, ya, pasti tolakannya akan lebih dominan, oke, dibanding tarikannya. Kira-kira itu maksudnya, Dek. Oke, daerah yang jumlah partikelnya kecil, jumlah partikelnya sedikit, artinya tekanannya menuju 0, perhatikan ini, maka tarikan yang lebih dominan, perhatikan. Sebaliknya pada saat tekanan yang semakin besar, artinya jumlah partikelnya semakin banyak, semakin rapat gitu, maka dia akan cenderung saling tolak menolak. Oke? Ya, Anda bisa ngikutin? Contoh real misalkan. Oke, contoh real. Kalau adik-adik misalkan saling berjauhan, ya, saling berjauhan, nah pasti pingin tarik menarik, kira-kira segitulah ya. Oke. Akan tetapi kalau sudah dekat satu sama lain, ya, apalagi bau badannya mungkin sudah tengik dan sebagainya, ya pasti pingin tolak menolak kan, apalagi jumlah orangnya banyak. Oke, misalkan ngumpul di apa namanya di lapangan misalkan udah bau dan sebagainya, pasti pingin tolak menolak kan ya. Makanya di sini kalau kerapatannya semakin besar, artinya jumlah partikel semakin banyak, jelas domainnya lebih banyak adalah tolak menolak. Oke, bisa ngikutin deh? Pak, saya izin bertanya. Ya. Jadi tadi pengertian yang tarik menarik adalah ketika tekanan itu menuju 0, Pak. Nah, saya masih bingung sama definisinya. Kalau di grafik ini kan yang menuju 0-nya itu
kedua-duanya turun di bawah 1 ya Pak, di bawah gas ideal. Iya, Kalau misalnya ada gas yang turun, tapi turunnya itu masih di atas 1 Pak, masih di atas gas ideal. Tapi tekanannya turun, itu apa masih masuk definisi tarik-menarik Pak? Karena kan itu seperti masih di atas gas ideal, memang arahnya ke bawah, tapi belum di nah bawah. perhatikan ya, untuk daerah yang mendekati nol, ini kan mendekati nol ya, oke, karena dia saling berjauhan kan ya, karena memang jumlah partikelnya kan sangat sedikit, jaraknya saling berjauhan, karena kan memang keadaan partikelnya saling berjauhan, dia akan cenderung tarik menarik, kecenderungannya kira-kira seperti itu deh. Oke. Namun pada saat nilai tertentu, artinya sudah melewati dengan keadaan setimbang dengan ikatan, maka akan cenderung tolak menolak, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, khusus untuk gas ini, sekali pokoknya semua gas pada saat dia saling berjauhan atau tekanan menuju nol, artinya zatnya sangat-sangat sedikit sekali, maka jelas dia akan menuju keadaan yang ideal, kira-kira seperti itu deh. Makanya suatu gas real mendekati keadaan gas ideal, kapan dia? Ya jelas pada saat tekanannya menuju nol. Artinya pada saat jumlah partikelnya sangat-sangat sedikit, kira-kira seperti itu. Makanya partikel bisa bebas bergerak, mirip seperti gas ideal. Oke deh, bisa ngerti maksudnya? Oh, paham Pak, terima kasih. Ya, oke. Bapak izin bertanya. Silakan. Tadi saya sedikit ketinggalan. Itu kenapa ya Pak yang N-nya diubah jadi Z? Oke, nah perhatikan ya. Kalau jumlah N-nya sama dengan 1 mol, perhatikan, maka volumenya dikenal sebagai volume molar. Benar nggak, Dek? Oke. Iya Pak. Nah, sekarang yang dimaksud dengan Z itu yang dikenal sebagai tetapan kompresibilitas. Nah, tetapan kompresibilitas itu sama dengan P kali PM. Nah, ini kan sama dengan 1 molar kan ya, oke, dibagi RT. Oke. Nah, sekarang pada saat perbandingan ini tekanan dikalikan dengan volume molar, itu kan 1 mol berarti kan ya, terhadap suhu, nilainya sama dengan 1, maka inilah yang dikenal sebagai gas ideal. Nah, apa itu nilai Z itu? Biasanya dikenal sebagai tetapan kompresibilitas, yaitu kemampuan untuk melakukan kompresi atau pemanfaatkan, yaitu bisa ditekan ya. Jadi kemampuannya untuk ditekan, kira-kira seperti itulah ya. Nah, untuk gas ideal, sekali lagi untuk gas ideal, nilai Z-nya berapapun tekanan, berapapun jumlah zatnya, karena tidak terjadi tarik-menarik maupun tolak-menolak, pasti nilainya 1, kira-kira seperti itu deh. Kenapa gas ideal seperti itu? Ya partikelnya dianggap tidak ada, gerakan partikel juga bebas bergerak, namun tidak terjadi tarik-menarik maupun tolak-menolak. Nah, ada nggak gas seperti itu? Tidak ada. Oke. Sekali lagi, gas ideal itu tidak ada. Yang ada adalah gas real. Nah, gas real itu apa? Yaitu contohnya adalah seperti gas metan maupun amonia dan lain-lain. Umumnya pada tekanan rendah, tekanan menuju nol, artinya jumlah zatnya sangat-sangat sedikit, pasti Z-nya menuju 1. Oke, artinya apa? Gas real bisa dianggap gas ideal kalau jumlah partikelnya sangat sedikit atau tekanannya menuju nol. Kira-kira seperti itu, Dek. Bisa ngikutin? Nah, tadi kenapa ini saya hapus? Nah, boleh saja kalau N-nya sama dengan 1, ya perbandingan ini pasti sama dengan 1, kan benar-benar ya. Oke. Namun saya tulis di sini, sekali lagi, biar tidak salah, kalau volumenya adalah 1 mol, maka dikenal sebagai volume molar. Maka sekarang yang ada istilah yang dikenal sebagai tetapan kompresibilitas atau tetapan kemampuan untuk
lakukan kompresi, yaitu pemanfaatan, ditekan kira-kira. Nah, kalau nilainya perbandingan antara tekanan ke perkalian ini sama dengan 1 terus, walaupun berapapun jumlah partikelnya, kalau 1 terus, ya itulah gas ideal, kira-kira itu. Oke, sekali lagi, gas ideal itu tidak ada. Nggak mungkin ini nilainya 1 terus, walaupun dengan tekanan yang semakin tinggi atau jumlah zat semakin besar. Nggak mungkin deh. Pasti mengalami tolak-menolak atau tarik-menarik. Makanya nggak mungkin 1. Nah, kalau Z-nya lebih tinggi dari 1, nah itu cenderungnya domainnya adalah tolak-menolak. Kan kira-kira. Karena kan mengembang dia kan ya, semakin berjauhan, pinginnya saling berjauhan. Namun kalau Z-nya kurang dari 1, maka domainnya adalah tarik-menarik, kira-kira situ. Karena kenapa? Ingin dia berdekatan, ingin berikatan, kan kira-kira situ deh. Ya, mudah-mudahan bisa mengerti maksudnya. Oke. Nah sekarang, nah ini kan tadi ada gaya tarikan yang lebih dominan, sedangkan pada tekanan besar ada gaya tolakan yang lebih besar. Oke. Tadi sudah ditekankan lagi berkali-kali. Nah, sekarang efek antar molekul berkaitan dengan tekanan. Tadi sudah. Nah, ini perhatikan sekarang. Ada suatu persamaan gas yang dikenal sebagai persamaan gas pencetus pertama kali, yaitu gas van der Waals namanya ya. Gas van der Waals di mana dia membuat suatu persamaan ya, yaitu gas nyata, gas yang dikenal sehari-hari, oke, dengan pendekatan sebagai berikut. Nah, perhatikan sini sekarang, D. Ada 2 koreksi yang utama. Oke, ada 2 koreksi yang utama berkaitan dengan persamaan gas van der Waals. Pertama, volume gas tidak bisa diabaikan. Oke. Nah, kalau B itu adalah volume gas. Kalau volumenya B adalah volume gas, maka volume bergeraknya partikel berkurang atau bertambah atau tetap, deh. Halo? Kalau saya punya volume segini, tempat partikel, kalau saya punya partikel segini, kalau ukuran partikelnya saya tidak bisa diabaikan, tempat atau volume bergeraknya partikel berkurang atau tetap, deh? Berkurang, oke, berkurang. Nah, sekarang kalau ada gaya tarikan atau gaya tolakan, ini karena bertumbukan kan ya, oke. Kalau terjadi daya tarik menarik atau tolak menolak, kira-kira tekanannya bagaimana? Sama nggak dengan tekanan yang tadi? Tetap nggak? Saya ulang sekali lagi. Kalau ada molekul saling bertumbukan, oke, apakah tekanannya tetap P atau nambah? Pasti nambah kan ya, oke. Makanya di sini ada A. Nah, kalau dia N dibagi P itu apa, Dek? Jumlah mol dibagi volume sama dengan apa? Molaritas. Oke, konsentrasi ya, molaritas. Oke. Nah, kalau molekul itu bertumbukan, kalau bertumbukan sendiri atau berdua, Dek? Kalau mau bertumbukan antar partikel, nah kalau bertumbukannya itu biasanya sendiri atau berapa orang? Kalau mau bertumbukan? Pasti minimum berdua ya. Makanya di sini ada per V kuadrat kalau bertumbukan. Benar nggak? Nah, sekarang A berkaitan, nah jelas tekanan berbanding dengan N V kuadrat, karena tumbukan. Oke. Saya supaya jadikan sama dengan, nah ini tekanan koreksi ya, tekanan koreksinya, pasti dikalikan dengan tetapan. Nah, tetapannya adalah A. Oke. Jadi A itu adalah koreksi terhadap, yaitu tumbukan berkaitan dengan tekanan. Kira-kira itu seperti itu, Dek. Sedangkan B adalah koreksi daripada volume partikel yang tidak bisa diabaikan. Oke. Nah, ini penting, Dek. Jadi koreksi terhadap tekanan
Sedangkan B adalah koreksi terhadap volume wadah. Oke, jadi volume partikel tidak bisa diabaikan. Makanya volume wadah di mana tempat bergeraknya partikel pasti berkurang. Nah, inilah persamaan van der Waals. Ternyata, persamaan van der Waals, maaf ini mengganggu. Bentar ya. Halo? Maaf Bu, saya lagi kuliah Bu ya, oke? Oke. Oke, perhatikan deh ya. Jadi A kaitannya dengan koreksi terhadap tumbukan supaya ada kaitan dengan tekanan, oke? Sedangkan B adalah koreksi terhadap volume wadah yang tidak bisa diabaikan sehingga volume total geraknya partikel menjadi berkurang, oke? Nah, ternyata persamaan van der Waals ini hampir mendekati keadaan yang sebenarnya. Kira-kira itu. Oke. Jadi salah satu persamaan van der Waals yang yang memenuhi persamaan gas yang sebenarnya kira-kira seperti itu dengan menghitung ukuran partikel. Oke, ini ukuran partikel, volume partikel per mol dalam hal ini. Kemudian dengan menghitung yaitu koreksi terhadap tumbukan berkaitan dengan tekanan. Nah, ternyata persamaan gas ideal, persamaan daripada van der Waals hampir mendekati keadaan gas real, kira-kira seperti itu maksudnya. Ya, yaitu dengan melihat dua faktor yaitu bahwa volume partikel tidak bisa diabaikan, dan yang kedua adalah yaitu koreksi terhadap gaya tarik-menarik atau tolak-menolak akibat tumbukan. Kira-kira itu Dok, maksudnya, Dek. Bisa ngikutin ya? Persamaan van der Waals. Jadi hanya satu-satunya persamaan, masih banyak ada persamaan sesuai dengan penciptanya. Ada persamaan Dieterich, ada Berthelot, dan sebagainya. Namun, satu-satunya persamaan van der Waals yang mendekati ke keadaan gas sebenarnya, gas real, kira-kira seperti itulah ya. Oke, saya punya contoh soal kaitannya dengan gas. Coba adik kerjakan. Nah, ini misalkan. Oh, sebentar. Saya tadi udah dimatikan ya. Oke. Bisa lihat soalnya, Dek? Bisa, Pak. Sekarang coba ya ini persamaan beberapa contoh. Suatu campuran gas oksigen dan nitrogen mempunyai kerapatan 1,25 gram per liter pada suhu 27 derajat Celcius dan 1 atmosfer. Berapa berat molekul rata-rata campuran gas? Berapa berat molekul rata-rata campuran gas? Sekali lagi, gas ini kita anggap tidak terjadi reaksi ya. Kita anggap campuran gas ideal. Oke, bisa kerjakan di rumah, Dek. Nilainya kira-kira 30 merah. Udah tahu merah di sini kan ya. Oke. Oke, ini sambungannya. Ini sambungannya, Dek. Persambungannya, hitung persentase gas oksigen dalam campuran. Oke. Hitung tekanan parsial gas nitrogen dalam campuran. Benar nggak? Adik bisa cocokkan di sini. Oke. Kemudian, apakah energi kinetik dari masing-masing gas ini, oksigen dan nitrogen, sama atau tidak? Oke. Kemudian, bagaimana kecepatan
pergerakan daripada gas. Nah, adik disuruh menghitung kecepatannya berapa. Oke? Bisa ngikutin maksudnya dia? Yang nomor ini sih, ini soal 7 dan 8 itu nyambung sebenarnya ya, oke, soalnya. Jadi soal 7 dan 8 nyambung. Makanya di sini ya karena biar tidak ada ini ya, saya sebutkan lagi di sini, sebenarnya tidak disebutkan di sini ya kalau berat molekul rata-ratanya segini. Oke. Nah, Adik, pokoknya soalnya ini saja, nomor 7 saja. Oke, Dek. Nah, Adik disuruh menentukan berat molekul rata-ratanya berapa, persentase gas oksigen dan nitrogen itu berapa, kemudian tekanan parsial gas nitrogen dan gas oksigen itu berapa, kemudian dihitung energi kinetiknya, rata-rata energi kinetik kedua gas itu berapa, dan yang terakhir kecepatan akar kuadrat rata-rata dari masing-masing gas. Oke? Bisa ngerjain, Dek? Ya, Pak. Nah, karena waktunya sudah habis, oke, waktunya sudah habis, adik kerjakan di rumah, ya. Nanti akan saya kasih berkaitan dengan soal-soal gas. Nah, karena perhatikan ini sudah mulai bahan untuk kuis tanggal 26 Februari sampai di sini, sampai gas. Sekali lagi, bahan untuk kuis tanggal 26 Februari itu sampai gas. Artinya sudah selesai. Oke, nah bahan untuk UTS 1 itu sampai dengan termodinamika, termokimia dan ya kita akan berlanjut terus kalau nanti minggu depan tidak ada pertanyaan atau yang perlu didiskusikan, saya akan lanjut terus dengan termokimia dan termodinamika. Oke, ya. Nah, saya akan memberikan contoh-contoh latihan nanti yang berkaitan dengan gas. Oke. Ada pertanyaan atau tidak, Dek? Sampai di sini dulu. Belum ada, Pak. Oke, belum ada. Oke, mudah-mudahan apa yang adik-adik ikuti sampai di sini bisa dimengerti dengan baik, ya, sehingga diharapkan nanti kuisnya, hasil kuisnya akan bagus, ya, hasil kuisnya akan bagus kira-kira seperti itu. Sekali lagi minggu depan kita bisa nanti diskusi, latihan soal. Oke, tentu kuliah akan berlanjut terus berkaitan dengan materi yang harus diabaikan paling tidak sampai dengan persiapan UTS 1, yaitu sampai termodinamika. Kita punya 2 bab lagi yang belum, yaitu termokimia dan termodinamika. Kita masih punya waktu kira-kira 1 bulan lagi, ya, 4 minggu lagi. Khusus untuk kaitannya dengan termodinamika dan termokimia. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya sekali lagi kita ketemu minggu depan seperti biasa hari Senin, ya 11/1. Tetap jaga kesehatan. Oke, ikutin aturan protokol pemerintah, kesehatan pemerintah biar selalu tetap dan berada dalam keadaan sehat walafiat. Oke, selamat pagi semua. Oke, selamat ya beraktivitas atau mungkin sarapan, silakan adik-adik, ya. Saya kira cukup sekian. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih.